Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan sahabatnya yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul akhir. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan ceramah mengenai sejarah peradaban Islam di wilayah Persia. Sejarah negara dan bangsa Persia bisa dikatakan dimulai sejak tahun 5000 Masehi, ketika itu tanah dataran tinggi Iran sudah mulai dihuni. Awal tahun 100 terjadi penyerbuan suku-suku Persia dan Media. Kaum Persia menduduki daerah selatan dinasti Achaemenida memerintah daerah ini pada abad ke-6 sampai ke-3 selaku fajal dari raja-raja Media dengan rajanya yang terkenal Darius Kikarus dan putranya Curus. Raja terakhir dinasti ini, Darius Komandus, ditaklukkan oleh bangsa Makedonia di bawah Alexander Agung. Kemudian daerah ini dikuasai oleh dinasti Salakuikida yang tidak berumur panjang. Sementara itu, ada dua kerajaan yang berkuasa secara berturut-turut, yaitu Hastanapas dan Sasan. Pada tahun 1880, Iran terlibat dalam kontraksi menghadapi imperialisme Inggris dan Rusia. Keadaan tersebut mengakibatkan Iran terpecah dalam berbagai arus pengaruh. 1914 sampai 1918 Iran Utara dikuasai Rusia, bagian selatan dikuasai Inggris. Tahun 1921 mengambil alih kekuasaan dan sejak 1923 ia menjadi Perdana Menteri dan berhasil menaklukkan dinasti Khazar pada tahun 1925 dan diasahkan sebagai sah dengan menetapkan dinasti Pahlavi sebagai nama kekuasaannya. Setelah Perang Dunia II, Inggris menarik diri dari Iran. Pengaruh Barat atas Iran semakin meningkat, terutama setelah kedatangan Amerika ke wilayah ini sebelum tahun 1947. Hal ini ditentang baik oleh golongan cendekiawan berhaluan kiri maupun kalangan Islam ekstrem kanan yang bergabung dalam Front Nasional di bawah pimpinan Mossadegh yang kemudian menjadi Perdana Menteri pada tahun 1951. Pada tahun 1953 terjadi konflik politik antara Shah Iran dan Mossadegh yang mengakibatkan digesernya Mossadegh dari kedudukannya. Nah, menjelang tahun 1963, Shah Iran melancarkan gerakan revolusi putih yang memukul tuan-tuan tanah dan pimpinan-pimpinan keagamaan Islam, antara lain Ayatullah Ruhollah Khomeini. Meskipun diusir dari Iran, Khomeini terus melancarkan kampanye menentang Shah yang kemudian membuahkan peristiwa revolusi Islam Iran pada tahun 1979. Pada awal tahun 1980, Iran menyelenggarakan pemilihan umum yang pertama untuk memilih presiden. Abdul Hasan Bani terpilih sebagai presidennya. Nah, situasi di Iran terus bergolak. Sejak peristiwa revolusi, hubungan Iran dengan dunia barat semakin memburuk. Sementara konflik terutama dengan Amerika belum usai. Iran terlibat konflik dengan Irak berkaitan dengan wilayah perbatasan. Konflik internal juga terus mewarnai perjalanan pemerintahan Iran. Proses masuk dan berkembangnya interaksi Islam Persia. Nah, gelombang pertama, perluasan wilayah kekuasaan Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan telah membawa pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan peradaban Islam. Pada masa ini, perluasan Islam ke seluruh arah timur mencapai Sungai Oxus. Dakwah Islam pertama masuk ke Persia disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW.
melalui surat yang dikirim kepada Kisra Abrij dari kerajaan Sasan pada tahun 8 Hijriah. Islam masuk ke wilayah Persia diawali pada masa pemerintahan Abu Bakar. Selain itu, Persia di bawah kekuasaan kerajaan Sasan seolah telah kehabisan nafas akibat serangkaian peperangan yang panjang. Sekitar tahun 637 Masehi, pasukan Islam memenangkan atas Persia di Khodislah yang menyebabkan jatuhnya ibu kota Seleucia yang menandai berakhirnya perlawanan Persia. Ini merupakan kemenangan yang besar. Selanjutnya, melalui wilayah Persia Tenggara, Islam masuk ke Sind. Nah, keberhasilan gelombang pertama tersebut menjadi batu loncatan bagi gelombang perluasan selanjutnya yang dilakukan oleh Bani Umayyah. Pas masa itu, Islam berhasil menguasai provinsi-provinsi yang tadinya tergabung dalam kerajaan Persia yang sebelumnya ditaklukkan oleh Iskandar Agung. Ini merupakan peristiwa yang penting dalam sejarah dunia karena wilayah ini merupakan salah satu tempat pembibitan peradaban manusia yang permulaan. Setelah kedatangan Islam ke wilayah itu, daerah tersebut merupakan wadah terjadinya akulturasi yang cukup kuat antara peradaban Islam dan peradaban Persia. Bahkan sejak gerakan revolusi Abbasiyah yang dikomandai oleh Abu Muslim al-Qusrani, berbagai unsur peradaban Persia mewarnai perkembangan peradaban Islam. Di antara penduduknya berasal dari suatu gerakan protes orang-orang Persia terhadap dominasi Arab yang diberlakukan oleh penguasa-penguasa Bani Umayyah. Pemindahan ibu kota kekuasaan dari Damaskus ke Baghdad dapat juga dipandang sebagai orientasi baru yang mengarah kepada bangsa timur, khususnya Persia. Sejak Abbasiyah mengibarkan bendera kekuasaannya, arus pengaruh budaya Persia masuk ke dalam sistem kebudayaan Islam. Proses tersebut tampak dengan menonjol antara lain melalui jalur birokrasi. Ini misalnya terlihat ketika keluarga Burmak mendominasi urusan pemerintahan Abbasiyah. Yahya bin Khalid dan dua anaknya Al-Fadli dan Ja'far menjabat sebagai wazir sejak kenaikan Harun al-Rashid pada tahun 786 Masehi. Mereka mempunyai kesempatan untuk mendominasi kebijakan pemerintahan pada saat itu. Demikian halnya dengan penetapan jabatan wazir, itu sendiri tidak dapat dilepaskan dari sistem pemerintahan Persia, meskipun ada juga yang meragukannya. Hadirin rahimakumullah, sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.